Baik Pak ya, yang pertama, salat Jumat itu ada adab-adabnya. Ya. Sebelumnya syarat sahnya salat Jumat ada 3 minimal. 1, dilaksanakan berjamaah. Tidak boleh orang salat Jumat sendirian. Kalau terlambat ya bukan salat Jumat sendiri tapi salat zuhur. Kemudian yang kedua dilaksanakan setelah masuknya waktu. Nah, yang ketiga didahului dengan khutbah. Jadi khutbah ini menjadi persyaratan sahnya salat Jumat. Sehingga adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat itu diantaranya yang berkaitan dengan khutbah. Kaitan dengan khutbah. Maka Rasulullah SAW misalnya menyampaikan, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yahtub faqad lagauta." Apabila engkau berkata kepada temanmu, diamlah, pada saat imam sedang membacakan khutbah, maka sungguh engkau telah melakukan kesia-siaan. Begitu juga kalau ada yang misalnya mempermain-mainkan batu-batu kerikil. Dulu kan orang salat Pak tidak pakai karpet begini. Memang lantai masjid itu tanah Pak, tanah, biasa ada kerikil. Kadang ada yang mempermainkan atau pasir lah begitu. Nah, itu Nabi katakan sia-sia Jumat. Ya. Sehingga ada sebagian ulama kita yang tidak menyukai jika kota amal itu diedarkan pada saat khutbah dibacakan, karena tentu akan ada gerakan dalam. Tapi saya melihat begini, seandainya kesadaran jamaah itu tinggi, seandainya Pak kesadaran jamaah tinggi, ketika misalnya kota amal diletakkan saja di dekat pintu masjid, setiap orang yang masuk ke dalam masjid, maka dengan kesadarannya dia akan memasukkan sendiri ya uang infaknya, celengannya ke dalam kota amal tersebut, itu sangat baik. Tapi rasa-rasanya kesadaran kita ini belum begitu tinggi. Ya, kalau hanya sekedar diletakkan saja Pak kota amal di dekat pintu, mungkin cuma dilewat-lewati saja. Jangankan seperti itu, lewat saja kota amal di depan kita, belum tentu ada kesadaran untuk memasukkan ya, sumbangan kita ke dalam kota amal tersebut. Sehingga tetaplah diadarkan kota amal, tapi paling tidak seperlunya saja, seperlunya ya, jangan terlalu banyak gerak yang kita lakukan, seperlunya saja, sebatas untuk itu. Jadi sekali lagi, kalau bisa dihindari ya itu lebih baik jika kesadaran jamaah itu sudah cukup tinggi. Tapi jika belum ya tidak apa-apa, tetap sajalah ada kota amal. Bisa juga diuji coba dulu, coba di masjid diletakkan saja, kira-kira ada tidak isinya. Kalau tidak ada ya masa kembali lagi Pak, diedarkan ini kota amal. Itu satu. Yang kedua, uban itu akan menjadi cahaya nanti di hari kemudian. Ya, jadi tidak usah kita merasa apa tadi malu Pak ya, merasa malu dan siapa jika kita punya uban, punya rambut yang putih. Nabi pun ada beberapa helai rambutnya itu yang putih, yang beruban. Tapi kalau Nabi Pak beruban itu karena takutnya kepada Allah. Pernah ada sahabat bertanya kepada Nabi, menurut satu riwayat Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, araka syibta." Ya Rasulullah, saya melihatmu beruban ya Rasulullah. Kok tiba-tiba selat ini kayak banyak sekali ubanmu ya Rasulullah. Kata Nabi, "Sayyabatni Hud wa akhawatuha." Saya ini dibuat beruban oleh surah Hud dan yang semacamnya dengan itu. Jadi Rasulullah itu beruban Pak gara-gara surah Hud. Surah Hud. Karena isinya surah itu tentang siksa di hari kemudian atau siksa terhadap umat-umat yang terdahulu. Ada juga ulama yang mengatakan bukan. Ada satu ayat di surah Hud yang paling berat dirasakan oleh Nabi. 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran, tapi ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi, sehingga ketika turun ayat itu rambutnya Nabi beruban, Nabi sudah mulai jarang tertawa. Itu ada di surah Hud ayat 112. Kalau kita baca ini, tapi mungkin kalau kita tidak beruban nih Pak, kalau kita yang baca itu ayat. Kalau Nabi beruban Pak begitu baca itu ayat. Surah Hud ayat 112. Loh, apa memang isinya itu ayat sampai Nabi beruban? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka istiqamalah engkau lah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagaimana engkau diperintah bersama dengan orang-orang yang taubat bersamamu. Jadi Rasulullah merasa ini perintah yang sangat berat, perintah untuk istiqamah. Maka karena beratnya perintah tersebut, sejak turun itu ayat, Nabi jarang tersenyum, udah biasa-biasa. Nabi jarang tertawa, senyum-senyum biasa saya. Rambutnya Rasulullah kemudian berubah. Karena istiqamah itu perintah yang sangat berat. Kalau kita mungkin biasa-biasa saja Pak, mau beristiqamah biasa-biasa saja. Nah, terus apa boleh rambut putih itu disemir? Ya, kalau dengan rambut hitam itu dilarang. Cuma pelarangannya tidak sampai larangan haram. Menurut beberapa ulama kita larangan makruh, tidak disukai. Itu pun kemakruhan ini bisa hilang. Kalau misalnya ada tujuan dikali contoh ya, misalnya dalam peperangan ini, mau dilihat ini orang-orang tua semua ini mau dihadapi, orang beruban semua. Nah, supaya membuat gentar itu hati musuh, disemir semua rambutnya Pak, supaya kelihatan anak-anak muda semua. Nah, itu hilang kemakruhannya. Kalau dengan warna yang lain, hukum asalnya memang boleh. Tapi karena tidak ada juga perang sekarang ini Pak ya, kita juga tidak perlu memperlihatkan masih muda. Udahlah, biarkan sajalah kalau ada rambut yang putih itu. Saya khawatir malah kalau sekarang kita rambut putih kemudian mau penampilan seperti anak muda, ibu-ibunya yang curiga ini Pak. Kalau rambut putih itu diwarnai, ibu ya. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.